Jadi nih kaca ikut sekali. Ikut kaca sekali. Kaki kau. Oke, masuknya ke situ tuh. Lah masuk apa? Paham. Tuh. Oke. Bayarnya membalik apa? Otomatis berarti harus membalik. Berarti untuk main bangun ajaran tadi. Jadi di siku siap Pak. Tapi kalau siku posisi kita bertahan Pak di siku. Posisi itu enggak maksimal gitu. Tapi kalau mau ikut kita buka gitu lah. Bisa dipahami Wan? Bisa. Jadi kok Wan kok masuk. Situ pun ada. Itu makanya kalau timbul sila harimau, siku posisi apa? Dalam duduk tadi itu. Oke. Kalau di sila harimau itu mau kok latihan fisik aku kudu harus kudu ke bawah. Itu sendiri. Paham? Itu sana punya. Cuma nanti apa? Paham? Terus sembarang. Tuh. Kan masuk. Jadi jadi sosongannya balik kah? Jadi kalau tiba di baru kerambi siku keluar. Tangkus tuh. Paham? Sambuangannya tapi kok. Kutiban. Kalau masuk itu enggak tangan kita kutibon. Kok fatalnya kok risiko. Itu betul. Kok sebenarnya kalau jadi kok titik. Dari situ deh. Posisinya deh. Ikuti bos tuh. Ikuti bosku. Iko terus dan niat kok tadi iko. Berarti kecuali niat tadi mama kurang aja atau beda situ aja. Terang? Nampak kita kurang aja. Itu apanya? Itu nampak butuh. Suan ambil sekali itu. Ambilnya kegelangan kau bawa ikan sekali. Itu mau kasih ini. Coba lebih putar sedikit lagi. Tuh. Lagi. Sampai posisi kau kemari. Tuh, itu patah tuh. Tapi kalau Iwan bawa kemari, ini sekedar belipik dia. Ngerti? Baniai yang matahnya. Tuh. Terasuin. Tuh. Oke. Sasarannya teh. Ngerti? Itu nampak butuh kita. Oke. Coba ya, paham? Di situ aja tibonya. Iko nak tibo kawak leka. Iya dak? Kada gua bisa kama pun bisanya tuh. Tuh. Mengerti? Jadi sabalun ini membayawa, iko menyelamatkan diri gitu loh. Sebab indaknya dia tahu lah kata gua sigo tibo. Ngerti? Dang. Tuh sih. Jadi harus jalih secara nawak tuh. Tapi yang kok satu kok baru kemari. Kok baru megang. Lah mundur. Rasuk ke mangarengkang. Ayo mundur betul-betul sedaru mundur dah. Itu mamang alaman niat. Ditinggalkannya lalu tadi deh. Sahabat tangan lah pada dua. Dihia lah po. Berarti di saat dia mundur manggari ini berukuh. Bisa dipahami? Coca-Cola di situ dulu. Perang mama kurang aja. Oke, tuh. Oke. Lihat ya. Nampak apa di situ tuh? Oke. Oke. Tuh nampak petik butuh Oke. Kasihan tadi kan itu. Oke. Situ ya tibonya tuh. Tuh. Posisi kaki kau harus perhatian buka sekali. Jadi jangan pada yang kaki itu tempi tidak bisa mengarik gitu loh. Kan dia awaknya kah? Oke kan itu. Kan itu tuhnya. Kalau lah masuk awak. Satu. Oke. Siku kau nya baru kah? Tawi kekuatanmu. Kuncinya kau di siku kah? Jadi mematahan tangannya kau tidak awak lah kah? Tangannya kau enggak matahan tangannya kah? Kita ada arti. Kan itu saja. Apalagi kalau disentak enggak. Pingin mematah nih kok, oke? Coba ya.
Iko kuncinya kok. Nama bayo kok. Kapalo bumi kah? Kok kayak kuahnya. Lah, itu saja. Nang kabadarua. Tangan. Nah, tapi yang pinggang tangan juga. Iya. Nah, segitunya jadi. Berarti baru kok kamari. Kok karibaw kamari. Terserah. Kau nang kunci PT. Kok masuk ke? Maaf. Kau bawa duduk ke mari ke? Ciko kecepatan kaki, kecepatan tangan ditanya oleh Ciko. Harus jalih kabik sudah. Ini nama masuk ke? Nama masuk di PT ke? Untuk menahan kaki ke? Soalnya kalau ikut ada fungsi deh. Kaki kecil ikut ada fungsi deh ke? Nama fungsi kakinya kau ikut. Oke kok. Ikut nak ditahan dulu. Betul ya? Kalau kali piwah ke? Itu nama bayu. Apa yang wan? Cuma ke perpindahan tangan terus capek. Mamio-miohan, mamuta-muta apa ke? Berarti lari ini kalian ke? Agihanan sa ganggam, tapi dia nagihanan sa pinji. Apa maksudnya gitu? Pertanyaan Ranca. Dulu ada satu pepatah, suatu nasihat, suatu pesan yang dialamatkan kepada para pendeka nenek mama di Minangkabau di zaman dulu. Pesanku sangat populer gitu loh, dan sangat dipahami oleh tua-tua cilik. Agiahkanlah nasa ganggam, tapi jangan agiahkan nasa pinji atau nasa pinji. Barigalah nasa ganggam, tapi paliaru dijago nasa pinji. Pertanyaannya apa tuh nasa pinji? Maka kalimat ko diagiahkan ke para pendeka dulu. Kalau seandainya guru atau tua cilik di Minangkabau, apabila beliau ku punya suatu ilmu besar sekecil apapun ilmu yang punya kan, ini wajib mewariskan kepada orang di dalam kaumnya. Siapa kaumnya? Anak kemanakan. Itu suatu hal yang wajib beliau transfer dulu ilmu yang punya. Baru ini boleh magiahkan ke orang di luar kaum. Jadi bertanya perlu Cilembo. Apa kau ada di Minangkabau kau pandekan dan melalaikan dan sapinji itu tadi? Jadi minta tolong dijalihkan Bo. Hanya sekedar pengalaman pribadi di PT. Dulu PT waktu sedang muda-muda pernah bersilaturahmi kepada nenek mama yang katanya pandeka atau praktisi cilik lah. Beliau berpaham, ini mengatakan ke PT, ini malih majakan anak kemanakan. Ini lebih merasa punya harga diri, ini lebih merasa berwibawa. Kalau ini mengajarkan ilmu na ini punya, orang di luar kaumnya tadi. Apalagi kalau nyo belajar mengajarkan orang-orang dari luar negeri. PT yakin. Maja orang dari luar negeri ku ampaunya pasti lebih gadang. Maja anak kemanakan dapat apa? Apa yang kedapatnya maja anak kemanakan? Jadi ikulah nadi sabui ini mama nan kalah manjua menggadaikan katuna sepinji. Di apa nasa pinji tadi itu? Harga diri bagi seorang pandeka, ini nasa pinji itu tadi. Membagikan ilmu kepada anak kemanakan ini dulu, baru ini buliah. Bukan tak buliah, malah dianjurkan ini menjadi mempunyai murid di luar kaumnya. Tapi dengan syarat menjadi anak kemanakan terlebih dahulu. PT yakin di nanapa kok kemari PT banyak bertamu bersilaturahmi jodoh cilik. Orang ku paham sebenarnya. Ini masih memegang teguh atau kata nasa pinji ke tadi. Apa yang dipahami kata nasa pinji, tapi masih banyak yang tidak mengerti dan hanya mengajarkan cilik itu seperti apa ya? Seperti komersil kan lah gitu. Kalau ada angko-angkonya, ampaunya lebih kadang, ini bersemangat, ini merasa punya wibawa itu. Kalau PT beliau itu bukan pendeka.
hanya kebetulan orang memperajai silik yang disabui orang Parewa, bukan pendekar. Dulu Pak Ete pernah menarang pendekar di Minangkabau ko berbeda. Apa yang dimaksud dengan pendekar itu Pak Ete? Terima kasih. Pertanyaan siapa tadi itu sangat rancak. Tapi kalau petik tarangan kini, apa yang dimaksud pendekar terlalu panjang ya. Tapi mudah-mudahan lah kalau ada waktu beko petik coba menjabarkan tentang pendekar di Minangkabau. Tapi coba pahami dulu pemahaman kata-kata nasa pinji itu tadi. Jadi PT rasa cukup dulu segitu. Mudah-mudahan ada keberlanjutan dari sejarah-sejarah silik di Minangkabau. Terlebih dahulu PT terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.